Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perjalanan napak tilas kita ke wilayah Banten dari Pondokopi menuju Banten. Tepatnya kita akan ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang melimpah. Selain banyaknya objek wisata alam, Kabupaten Pandeglang juga kaya dengan objek wisata religi. Hal itu tentu tidak lepas dari sejarah di masa lampau, di mana Pandeglang banyak dikunjungi para waliullah dalam menyebarkan agama Islam. Banyak wisata religi yang terkenal di Pandeglang, seperti makam Syekh Mansur Cikaduen, Syekh Maghribi, ada juga makam keramat yang letaknya di kaki Gunung Karang Pandeglang, yakni makam Syekh Karan dan makam keramat Syekh Rako yang terletak di Kampung Simpereun, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Supirnya tuh. Bagus ya. Mau mana ya? Mau babak kedua Gunung Karang. Tujuan awal kita akan ziarah ke makam Syekh Karan yang berada di kaki Gunung Karang, tepatnya di Kampung Paku Haji, Jalan Keramat Simpereun, Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Lokasi makam Syekh Karan tidak jauh, berada dekat makam Syekh Rako Simpereun. Namun banyak orang yang terkadang tidak mengetahui makam keramat ini. Bahkan makam keramat Syekh Karan sering dilewati sesaat melintas untuk berziarah ke makam Syekh Rako. Arah Batu Tulang, iya. Belok kanan ke Jalan Abdul Rahim. Alun-alun Pandeglang. Asal-usul nama Pandeglang memiliki beberapa versi. Ada cerita tentang pembuatan gelang atau pandeglang pada meriam Kiamuk, sebuah meriam besar yang berada di Banten lama, bekas pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Gunung Karang yang berada di Kabupaten Pandeglang merupakan gunung terbesar di Provinsi Banten yang memiliki ketinggian mencapai 1768 mdpl. Gunung Karang ini begitu banyak menyimpan sejarah, termasuk adanya salah satu kampung yang dianggap paling tua di kawasan gunung tersebut, di mana di sekitaran Gunung Karang terdapat banyak kampung yang terbagi ke dalam beberapa wilayah. Jika dilihat secara geografis, letak Kabupaten Pandeglang memang persis di bawah kaki Gunung Karang. Kampung yang konon dianggap tua tersebut bernama Pasir Angin, yang tepat berada di Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Asal muasal penamaan Kampung Pasir Angin berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, jika kampung ini terdapat satu tempat yang tak banyak orang ketahui, di mana adanya lubang pusaran angin.
di mana diceritakan ketika Sultan Hasanuddin berperang melawan 4 raja Hindu, penguasa Banten saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentara bantuan berupa angin. Konon angin tersebut berada di kampung Pasir Angin. Konon di wilayah Pasir Angin ada satu masjid yang paling tua di wilayah Banten. Nanti kita akan telusuri guys historinya juga. Selain kita ke Syekh Karan, Syekh Rako, kita akan berkunjung ke wilayah Pasir Angin untuk melihat historikal dari masjid tertua di Banten. Tetap jalannya ini. Kita nggak nyangkut. Oh iya, Syekh Karan. Oh, kakinya sih. Oh, ya. Alhamdulillah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim PBK dan Majelis Ratibul Maulid Ketining Rasa akan ziarah ke Syekh Ageng Karan, Syekh Roko, dan juga insya Allah ke Mengger, Syekh Ruyani, Syekh Daim, Syekh Sohib. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita sering ziarah silaturahmi, mengenal sejarah Banten, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK. Makam Syekh Karan berada di puncak Gunung Karang, yang mana sejarah beliau mendirikan pesantren tertua yang didirikan oleh Syekh Ageng Karan. Beliau adalah salah satu pendiri pesantren tertua di Indonesia, sekaligus guru dari para wali, ulama, umaroh di daerah Banten. Bahkan pada masanya beliau memiliki murid dari seluruh pelosok Banten dan Lampung. Beliau adalah guru dari Syekh Mansur atau Abdul Nasyar, Abdul Kohar, yang juga dikenal dengan Sultan Haji yang makamnya berada di Cikaduen. Diperkirakan beliau wafat di tahun 1700 atau di masa Sultan Haji, yaitu abad ke-17. Syekh Karan memiliki 3 orang anak, di antaranya Kirapali yang terkenal dengan ilmu kedijayaannya. Yang kedua, Nyai Hasilah yang terkenal dengan ilmu Al-Qur'annya. Yang ketiga, Kiai yang terkenal dengan ilmu kitabnya. Makamnya di dalam ada 4. Kondisi dalam makam Syekh Ageng Karan. Syekh Karan merupakan mertua dari Syekh Rako, yang mana Syekh Rako menikahi Nyai Kasilah, salah satu dari putri beliau. Istri dari Syekh Rako ini memiliki keilmuan yang tidak biasa dengan yang lainnya, yang mana Nyi Kasilah adalah sebagai penghafal Al-Quran dan tafsir. Ini pon angsana.
Kita lanjut menuju Syekh Raqo di Gunung Karan. Menurut silsilah, Syekh Karan mempunyai garis keturunan kepada Panglima Perang Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Kita lanjut menuju makam Syekh Raqo. Syekh Raqo merupakan seorang ulama besar dari Sumedang. Dirinya menikahi seorang putri dari Syekh Ki Ageng Karan yang bernama Nyai Kasilah. Konon katanya Syekh Raqo merupakan tokoh ulama Banten yang memiliki kesaktian yang teramat dahsyat. Makam keramat Syekh Raqo biasanya ramai didatangi penziarah dari dalam bahkan dari luar daerah Banten, terutama pada malam Jumat dan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wa sam'i wa mubalati wa. Tepat di samping makam beliau berdiri tegak dua pohon yang berumur ratusan tahun. Salah satunya adalah pohon angsana yang menurut warga dan para penziarah, tepat di sela-sela akar dan pohon keramat ini terdapat air yang diyakini memiliki segudang manfaat. Kita lanjut perjalanan kita ke Masjid Baitul Ars. Perjalanan kita ke Masjid Tua Baitul Ars di kaki Gunung Karang, tepatnya di Sumur 7, dengan saudara kita Ustadz Rohendi. Kita lanjut. Bangunan Masjid Baitul Ars menghadap ke Gunung Karang dan memiliki 3 pintu, 2 pintu samping kiri kanan, dan 1 pintu masuk bagian depan masjid. Di atap masjid terdapat kubah yang terbuat dari kayu dan tiang-tiang masjid yang terlihat kokoh, termasuk pondasi bawah masjid yang terbuat dari kayu. Cukup sekian perjalanan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.